Dampak pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini dirasakan oleh hampir semua sektor di Indonesia. Sektor kesehatan, terutama rumah sakit, termasuk yang menanggung beban berat akibat pandemi ini. Sejumlah rumah sakit, baik rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta, tidak hanya diuji kemampuan finansialnya, tapi juga sistem layanan kesehatan yang mereka selenggarakan. Setidaknya ada dua tantangan besar yang dihadapi rumah sakit saat ini. Tantangan pertama terkait pelayanan atau asuhan kepada pasien atau masyarakat. Sedangkan tantangan kedua berkaitan dengan keberlangsungan bisnis rumah sakit itu sendiri. Pandemi ini tak pelak telah membuat cash flow rumah sakit berantakan, terutama karena pendapatan yang menurun. Di sisi lain, biaya operasional meningkat dengan adanya standar prosedur baru dalam mengamankan lingkungan rumah sakit, baik bagi karyawan maupun tenaga medis lainnya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, penyedia layanan kesehatan diharapkan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif, terlebih di tengah situasi pandemi saat ini. Disinilah sebuah perusahaan penyedia solusi digital di bidang kesehatan ingin berperan. Berikut adalah bincang-bincang info komputer dengan Chief Executive Officer BitHealth, Bapak Agus Wismoyo, tentang peran dan solusi yang ditawarkan BitHealth untuk mendukung dan mempercepat transformasi digital di sektor kesehatan. Oke, selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Mbak. Kabar Pak? Baik, baik. Di Sehat rumah nih terus Pak, ya? di kantor nih Pak? Iya, sehat, alhamdulillah. Saya di posisi sih sekarang di kantor kita gitu. Jadi memang kita kombinasi ya antara work from home sama work from office. Jadi memang hari ini kebagian dari work from office nih untuk hari ini. Berarti hybrid ya Pak? Hybrid kita. Oke Ya Pak. lagi seperti ini, lagi pandemi seperti ini ya kita adjust lah ya dari work style life-nya kita, tapi cukup efektif sih meskipun kita ada hybrid ya, kombinasi work from home sama work from office. Produktivitas tetap terjaga ya Pak ya, meskipun hybrid ya? Tetap ya. Oke, sekarang kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Mohon dijelaskan secara singkat tentang latar belakang dan kapan BitHealth ini didirikan Pak? Oke, begini. Jadi kita melihat Indonesia itu secara ekonomi terus berkembang, di mana pendapatan per kapitanya kita akan terus meningkat ya. Jadi di tahun 2019 sendiri Indonesia itu sudah menembus angka PDB per kapitanya sudah di atas 4.100 gitu. Nah ini sebenarnya salah satu indikator yang menunjukkan bahwa penduduk Indonesia itu secara pendapatan itu sudah naik kelas gitu kan. Jadi kalau kita baca juga Indonesia itu udah ke arah upper middle class ya, kita disebutnya sebagai upper middle class. Nah memang salah satu karakteristik dari negara yang semakin maju itu pasti meningkatnya juga dari kebutuhan kesehatan yang lebih baik. Nah, di sini makanya kita melihat memang healthcare itu akan menjadi industri baru yang seksi nih, industri baru yang menarik untuk pertumbuhan. Namun memang industri healthcare ini di Indonesia itu dari dulu selalu sampai sekarang itu masih penuh dengan tantangannya. Memang karena baik dari keterbatasan secara sumber daya, dari kapasitasnya, juga saya kira dari geografisnya Indonesia yang unik gitu kan ya, di mana kita merupakan negara kepulauan. Jadi memang itu memberikan tantangan tersendiri buat industri kesehatan. Namun kita melihatnya juga bahwa ini adalah suatu opportunity gitu ya, untuk bahwa kita lihat dunia kesehatan ini, dunia healthcare ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi ombak pertumbuhan baru untuk industri di Indonesia. Nah di sisi lain juga kita melihat bahwa kita tahu perkembangan teknologi, perkembangan digital yang secara cepat, yang secara pesat, di mana kalau kita lihat dengan use case yang kita aplikasikan secara benar ya, itu bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu organisasi. Nah dari semua latar belakang itu, setelah kita menganalisa pasar gitu kan, kita memang melihat adanya celah kesempatan lah bagi BitHealth untuk juga turut kontribusi untuk digital ekonominya Indonesia. Di mana kita akan fokus untuk bisa membantu, untuk bisa support industri kesehatan, industri healthcare Indonesia untuk terus berkembang ya. Jadi
di awal tahun 2020 kemarin, sebenarnya sebelum adanya COVID ya, jadi ini kita pre-COVID company-nya kita gitu kan, kita mendirikan BitHealth. Nah, misinya kita itu kita ingin membantu klien-klien dan customer-nya kami ya, itu mentransformasi patient experience, operational efisiensi gitu kan ya, operational excellence, dan juga meningkatkan clinical outcome-nya mereka melalui inovasi teknologi digital. Mohon dijelaskan tantangan dan perubahan besar yang saat ini dihadapi oleh sektor healthcare di Indonesia, terutama di tengah pandemi saat ini ya, meskipun tadi sempat disinggung sedikit, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak? Saya kira kalau kita bicara tantangan ya, memang yang seperti saya utarakan banyak sekali tantangan yang dihadapi sektor healthcare ya di Indonesia. Namun kalau saya coba summarize dari analisanya kami ya, itu sebenarnya ada 3 tantangan utama, terutama pada masa pandemi ini ya. Jadi masalah pertama itu adalah masalah akses ya. Industri healthcare itu selalu industri yang memang unik ya, karena kita berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan eksistensi manusia itu sendiri gitu ya. Kita bicara dengan nyawa, dengan kesehatan, dengan well-being gitu ya. Sehingga memang industri ini membutuhkan specific skills, membutuhkan kualitas, membutuhkan proses yang memang ada kualitas mutunya. Nah, di masa sebelum pandemi, segala keperluan yang berhubungan dengan kesehatan itu selalu diasosiasikan dengan fisik ataupun diasosiasikan dengan sentuh, right? Nah, ini yang menjadi tantangan besar saya kira saat pandemi, di mana justru pada saat pandemi ini menjadi salah satu yang merupakan suatu hambatan, di mana kita harus distancing, di mana kita harus menghindari crowd gitu kan ya. Jadi bagaimana buat dunia healthcare ya, terutama kalau kita bicara healthcare provider, rumah sakit, adalah bagaimana kita bisa menciptakan tetap di masa pandemi ini adalah akses, terutama bagi mereka yang sangat benar-benar memerlukan ya, banyak pasien-pasien ataupun customer nggak sifatnya yang selalu sehat gitu kan. Ada yang memang mungkin mereka memiliki penyakit kronis dan mereka harus membutuhkan terus konstan cek, konstan perawatan. Nah, ini yang paling vulnerable lah ya dari sisi dunia healthcare. Jadi itu saya kira menjadi tantangan utama di industri healthcare yang pertama. Yang kedua saya kira adalah bagaimana lanjutannya dari akses tersebut adalah bagaimana kita menciptakan clinical safety ya, yang kita tahu bahwa virus COVID itu bertransmisi lewat udara gitu ya. Jadi sangat mudah untuk bisa bertransmisi. Nah, tentu ini menjadi tantangan sendiri buat hospital, di mana hospital itu merupakan tempat untuk melakukan perawatan. Tentu orang memiliki masalah kesehatan gitu ya untuk datang. Nah, bagaimana mereka bisa menjaga rumah sakit itu menjadi clean, menjadi safe, dan bukan menjadi penyebaran baru. Selain itu, ya kalau itu sudah bisa clean, sudah bisa safe, yang penting juga adalah bagaimana rumah sakit itu bisa mengkomunikasikan secara efektif gitu ya, bahwa bisa menjangkau pasien-pasien mereka bahwa ini loh, kita sudah clean gitu ya. Bagaimana kita menciptakan trust, what words do we need to kirim kepada pasien kita bahwa rumah sakitnya kita terpercaya gitu ya. Jadi itu yang saya kira menjadi tantangan juga. Yang ketiga adalah kita bicara mengenai efisiensi operasional ya. Di awal pandemi saya sempat berbicara dengan beberapa leader di beberapa rumah sakit ya di awal pandemi itu. Saya mendengar ya banyak pasien yang khawatir ke rumah sakit. Tentu berarti kan ini kepada rumah sakit ya, secara bisnis akan menjadi tantangan tersendiri gitu kan, bagaimana mereka bisa menjaga efisiensi dari sisi operasional mereka, right? Memang untuk dari sisi tenaga medisnya mungkin akan terus dibutuhkan ya, tapi kita bicara kalau suatu industri kan tentu ada yang tenaga medisnya, tapi juga ada supportingnya ya, ada back office-nya gitu kan ya, ada customer service-nya. Nah, bagaimana nih kita bisa mengoptimalkan efisiensi dari fungsi-fungsi ini gitu ya, bagaimana kita bisa menciptakan efisiensi sehingga secara industri ini kita bisa survive setelah pandemi ini. Nah, saya kira itu yang menjadi tantangan utama yang dihadapi dunia healthcare ya, terutama pada saat pandemi ini. Oke, bagaimana BitHealth membantu penyedia healthcare services mengatasi tantangan tersebut? Intinya adalah bagaimana peran dari BitHealth ini ya Pak untuk mengatasi tantangan tadi. Jadi
fokus bisnis kami itu di bidang digital services. Jadi kami digital services provider ya di bidang healthcare. Jadi memang kami fokus untuk membantu klien-kliennya kami untuk mentransformasi bisnis operasionalnya mereka sehingga menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Mungkin saya kasih gambaran kali ya apa yang saya maksudkan melalui beberapa contoh solusinya kami. Jadi yang pertama mungkin sebagai contoh, salah satu solusinya kami itu adalah kita punya solusi untuk bisa membantu otomasi melalui penggunaan robotics untuk proses claim document management. Ya, dengan otomasi ini rumah sakit gitu kan ya atau industri kesehatan itu dapat melakukan efisiensi ya, karena berarti dengan adanya otomasi berarti prosesnya lebih cepat gitu kan ya, kesalahan kualitasnya juga akan lebih rendah gitu ya, sehingga dari sisi proses klaim kepada payer dalam hal ini mungkin insurance, mungkin corporate maupun bisa jadi BPJS itu akan jadi lebih cepat gitu. Jadi buat rumah sakit juga berarti kalau itu lebih cepat berarti kan mereka bisa muter ya dari sisi cash flow-nya. Nah, yang kedua adalah contoh solusi yang mungkin saya utarakan juga adalah mengenai appointment system ya. Jadi kita mempunyai solusi namanya omni channel appointment system ya. Kita lihat concern-nya pasien itu terhadap waktu tunggu di rumah sakit itu cukup tinggi saya kira ya, baik sebelum pandemi apalagi terutama pada pandemi. Mereka sangat menghindari kalau bisa jangan lama-lama gitu ya di rumah sakit. Nah, supaya apa? Supaya mereka bisa mengurangi resikonya. Nah, dengan kita punya solusi omni-channel appointment system ini kita bisa mengurangi waktu tunggu pasien. Sehingga memang pasien itu benar datang pada saat yang mereka perlukan gitu ya, pada saat memang saatnya pemeriksaan, tidak perlu lama-lama menunggu di keramaian gitu ya. Tentu ini juga akan meningkatkan pasien experience gitu ya untuk rumah sakit, dan juga ujung-ujungnya berarti adalah loyalty bagi industri kesehatan. Nah, contoh lain yang saya mungkin utarakan lagi adalah penggunaan AI dan analytics ya. Jadi kita punya contoh solusi adalah big data analytics untuk optimisasi inventory obat, drugs dan consumables ya. Jadi dengan penggunaan AI dan analytics ini kita mengapply machine learning ya untuk bisa bagaimana bisa mengoptimalisasi dari sisi inventorinya obat dan supplies ya. Optimalisasi berarti inventorinya tidak ketinggian tapi juga tidak stock out ya, tidak pada saat dibutuhkan itu selalu ada. Nah, itu optimalisasi itu bisa kita apply dengan penggunaan machine learning sehingga itu selalu adjust terhadap situasi terkini dari rumah sakit. Nah, ini bisa membantu rumah sakit menghindari terlalu banyak menimbun stok ataupun terlalu sedikit tidak punya barang gitu ya, sehingga tidak bisa membantu pasien. Nah, ini contoh solusinya kami juga bagaimana menggunakan penggunaan digital untuk bisa membantu klien-kliennya kami untuk bertransformasi. Nah, selain itu juga dengan pengalamannya talent-talentnya kami, ya kita menjadi partner juga untuk bisa berdiskusi bersama dengan kliennya kami untuk bisa mencari area-area baru inovasi gitu ya. Tadi kan beberapa contoh yang mungkin secara solusi kita udah punya, tetapi kalau kita bicara inovasi itu adalah sesuatu yang terus berkembang ya. Jadi kita membuka diri untuk terus bekerja sama, terus berdiskusi dengan kliennya kami bagaimana kita bisa menciptakan area-area inovasi baru sehingga kita bisa membantu klien-kliennya kita untuk sehingga mereka bisa memiliki unique proposition untuk customer-nya mereka gitu. Jadi itu saya lihat bagaimana Bit Health bisa bekerja sama dengan customer-customer-nya kami untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Oke, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya. Semoga ini menjadi masukan dan insight yang menarik bagi para pemirsa Info Komputer. Terima kasih, sehat-sehat selalu ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.